Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Di saat takbir di hari raya dikumandangkan di masjid-masjid, surau dan sebagainya, kita dan seluruh umat Islam dimanapun berada merasa senang dan gembira luar biasa. Karena hari raya ini laksana hari wisuda bagi para mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan masa pendidikan mereka. Berbagai macam ujian telah mereka lalui, maka wajar dan pantas ketika hari wisuda tiba mereka gembira dan senang luar biasa. Begitulah halnya yang kita rasakan sebagai umat Islam hari ini. Di hari raya ini sebulan penuh kita telah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Berpuasa di waktu siang, tarawih di waktu malam, lengkap dengan witir, bahkan dilanjutkan lagi dengan qiyamul lail, muhasabah sampai subuh, dan berbagai macam rutinitas ibadah lainnya telah kita kerjakan, yang mana semua itu tidaklah mudah untuk dilakukan karena nafsu selalu memberontak. Tidak mudah untuk tegak melaksanakan qiyamul lail, salat meskipun 2 rakaat di saat manusia yang lain sedang terlelap dalam tidur, terbuai dalam mimpi. Namun kita paksakan jiwa raga kita untuk melaksanakan semua itu. Maka wajar dan pantas hari ini, di hari kemenangan umat Islam, kita merasakan senang dan gembira. Apalagi di dalam sebuah hadis, meskipun ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi sebagaimana kita maklum bahwa hadis dhaif boleh untuk sebagai fadailul a'mal, kelebihan dalam beramal, keutamaan dalam beribadah. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, idza shamu syahra Ramadan, apabila umat manusia telah selesai melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, wa kharaju ila aidihim, kemudian setelah itu mereka keluar untuk melaksanakan salat hari raya Idul Fitri, yaqulullahu ta'ala, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, berkata kepada para malaikat, ya malaikati kullu aminin yatlubu ajrahu, wahai para malaikatku, setiap orang yang beramal, orang yang bekerja, para pekerja, pasti mereka menuntut upah gaji daripada apa yang telah mereka kerjakan. Wa ibadil ladzina samu syahrahum wa kharaju ila ainihim yatlubuna ujurahum. Begitu pula hamba-hambaku yang telah berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Hari ini mereka telah keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri, salat hari raya. Mereka juga menuntut dan mengharap balasan daripadaku. Ishhadu anni qad ghafartu lahum, maka wahai para malaikat, persaksikanlah, asyhadu anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Pengampunan itu adalah hadiah terbesar daripada Allah hari ini kepada kita umat Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Fayunadi munadin, maka pada saat itu ada yang menyeru kepada kita umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya umat Muhammad, irji'u ila manazilikum qad buddilat sayi'atukum bil hasanat. Wahai umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian, karena keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Fayaqulullahu ta'ala, dan Allah berfirman, Allah berkata, ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa karenaku, berbuka karenaku, maka tegaklah kalian dalam keadaan dosa kalian telah diampuni. Jadi kita pulang daripada salat Idul Fitri ini
dosa-dosa kita insyaallah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka wajar kita senang dan gembira karena mendapat hadiah pengampunan, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Namun di sisi lain, satu sisi kita senang, tapi di sisi lain kita sedih. Kenapa? Karena mau tidak mau, senang tidak senang, kita telah berpisah dengan bulan yang sangat agung luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan telah pergi berangkat meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Karena setiap hari dan malam itu menyeru kepada kita, wahai manusia, ana yaumun jadid. Wahai manusia, aku adalah hari baru, aku adalah malam baru, bukan malam dan hari kemarin. Aku ini hari baru. Wa ana ala ma ta'malu syahid, dan aku menjadi saksi apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan itu akan menjadi saksi buat kita. Saksi yang meringankan atau malah justru saksi yang memberatkan kita kelak di padang mahsyar. Nauzubillah. Wa inni qad law madaitu lan tarani abada. Dan seandainya aku telah berlalu, kata siang dan malam itu, kalau aku telah berlalu, maka kalian tak akan pernah bisa melihatku untuk kesekian kalinya. Lan tarjihal ayyamul lati madat, waktu yang telah berlalu tak akan pernah kembali sampai kapanpun. Begitulah bulan suci Ramadan yang telah meninggalkan kita, tak akan pernah kembali untuk selamanya. Namun, perlukah kita bersedih? Haruskah kita menangis, meneteskan air mata? Tidak. Sebagaimana selalu kita sampaikan pesan daripada Imam Abdullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, la taskubid dumu'at li rahili Ramadan fa Ramadanu sayau. Jangan kalian meneteskan air mata karena Ramadan telah berlalu. Ramadan memang telah selesai, tapi pasti Ramadan itu akan kembali di tahun yang akan datang. Maka enggak usah bersedih, enggak usah menangis. Tidak perlu kita meneteskan air mata. Walakin uskubid dumu'at khasyatan ayyauda Ramadan wa anta rahil. Tapi yang perlu kita tangisi, yang perlu kita sesali, yang perlu kita khawatirkan adalah ketika Ramadan tahun berikutnya kembali lagi, kita yang sudah tiada lagi di atas permukaan bumi ini. Kita telah jadi penghuni kubur, tidak lagi di atas muka bumi. Itu yang kita khawatirkan. Karena umur, ajal telah ditentukan. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita harus berangkat meninggalkan alam dunia untuk menuju alam selanjutnya. Malah ada dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Sayyidina Muhammad." Artinya apabila ketika tiba akhir malam Ramadan, maka langit, bumi, dan seluruh para malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat daripada Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad merasa tertimpa musibah di akhir malam bulan suci Ramadan. Qila ayyu musibatin, maka ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah, musibah apakah itu wahai Rasul? Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, hiya dhahabu Ramadan. Musibah itu adalah berangkat dan perginya bulan suci Ramadan. Umatku berpisah dengan bulan suci Ramadan, itu adalah musibah. Itu adalah sesuatu yang perlu ditangisi, sesuatu yang sangat disayangkan. Li'anna da'awat fihi mustajabah, was sadaqat maqbulah, wal hasanat mudha'afah, wal adab madfu'un. Karena di bulan suci Ramadan itu seluruh doa-doa, permohonan semua diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah dan seluruh amalan makbulah diterima oleh Allah, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan
yang dikerjakan oleh umat Islam mudha'afah, dilipat gandakan oleh Allah, dan azab pada saat itu dihentikan, siksa dihentikan selama bulan suci Ramadan. Karena keutamaan bulan suci Ramadan sangat luar biasa, sehingga kita telah berpisah dengan bulan suci Ramadan ini merupakan musibah yang menimpa kita umat Islam, yang perlu kita tangisi, perlu kita bersedih, karena ini merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan. Memang satu sisi kita senang, sebagaimana kita jelaskan tadi, karena ini merupakan hari kemenangan umat Islam. Sebulan penuh kita telah melakukan berbagai macam rutinitas ibadah, tapi di sisi lain kita merasa bersedih karena harus berpisah dengan bulan yang agung, yakni bulan suci Ramadan. Jadi para sahabat dan orang-orang saleh sungguh mereka sedih dan menangis bila ditinggalkan bulan suci Ramadan. Hal ini paling tidak karena disebabkan oleh dua alasan. Minimal. Yang pertama, karena mereka sadar bahwa perginya bulan Ramadan berarti telah pergi, berangkat, dan hilang pula keutamaan yang ada di dalamnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah menyampaikan khutbahnya bahwa telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, syahrun yang sangat, bulan yang penuh barakah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang Allah di dalamnya memerintahkan kalian, mewajibkan kalian berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, di bulan suci Ramadan juga ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu semuanya di bulan suci Ramadan. Berarti dengan selesainya bulan suci Ramadan, keutamaan tersebut pula telah hilang dengan seketika. Itu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, adanya peringatan daripada Rasulullah SAW. Semestinya bulan Ramadan menjanjikan seseorang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya, kita selesai daripada bulan suci Ramadan namun dosa kita belum diampuni, maka ini sangat dikhawatirkan. Karena Rasulullah bersabda, "Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah." Alangkah celakanya orang-orang yang memasuki bulan Ramadan namun dia tidak diampuni. Selesai daripada bulan suci Ramadan namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan suci Ramadan telah selesai. Kita telah keluar daripada bulan suci Ramadan. Namun apakah dosa kita telah diampuni olehnya? Apakah dosa kita telah diampuni oleh Allah? Maka jawabannya ada pada kita masing-masing. Apakah kita memohon ampun kepada Allah di bulan suci Ramadan ataukah tidak? Kita lalai, kita tidak memanfaatkan momentum kesempatan Ramadan untuk meminta ampun kepada Allah, sehingga kita keluar daripada bulan suci Ramadan dengan dosa-dosa yang belum terampuni. Nauzubillah, tsumma naudzubillah. Apalagi ini merupakan doa daripada malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Alangkah celakanya orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan namun keluar daripada bulan suci Ramadan belum diampuni dosanya. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, beliau menyahut amin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima oleh Allah, karena yang berdoa adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah Sayyidina Muhammad SAW. Pasti disejabahkan oleh Allah. Berarti alangkah celakanya kita, nauzubillah tsumma naudzubillah, seandainya kita yang mendapati bulan suci Ramadan yang telah kita berlalu ini namun belum juga diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena demikian, kita muhasabah diri kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang telah kita lalui mendapatkan keberkahan-keberkahan dan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.